Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar undang-undang aparatur sipil negara, teman-teman ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undang yang telah disahkan pada 3 Oktober yang lalu itu diberi nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, kita akan mengecek beberapa pasal yang kita anggap itu sangat penting, teman-teman ya. Oke, kita lewatkan saja. Untuk bab 1 ini kita cek pasal-pasal yang penting begitu. Nah, ini ada nilai dasar, ini ada kode etik. Nah, ini pegawai ASN. Nah, ini penting teman-teman ketahui. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. ASN, PNS dan P3K. Di pasal 6, ketentuan mengenai ruang lingkup tugas atau jabatan dan mekanisme bekerja P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, nanti ini diatur dalam PP atau peraturan pelaksana. Di pasal 7, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai dan ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam PP-nya. Nah, ini tugas, fungsi, dan perannya. Oke, sorry. Nah, ini jabatan ASN. Jabatan ASN itu ada jabatan manajerial dan non-manajerial. Selanjutnya, di jabatan manajerial ada beberapa jabatan, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, tinggi media, tinggi pratama, jabatan administrator, dan pengawas. Itu di manajerial, teman-teman ya. Oke, kita coba scroll. Hak dan kewajiban. Nah, ini ada hak dulu di pasal 21. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material. Nah, ini material dan non material. Yang kedua, pasal 21 ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, serta jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Jelas teman-teman ya. Nah, di sini ada bantuan hukum, mungkin karena sering terjadi tindak kekerasan terhadap seorang guru ya. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dapat berupa gaji atau upah. Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu bisa saja finansial dan atau non-finansial. Nah, ini di nomor 6 ini jaminan sosial. Nah, jaminan sosialnya itu ada kesehatan, ada kecelakaan kerja, ada kematian, ada pensiun, ada jaminan hari tua, teman-teman ya. Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Oke, kita scroll lagi. Ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf D dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Nah, itu kan memang seperti itu, namanya juga pensiun, teman-teman ya. Kewajibannya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah yang sah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas. Nah, ini menjaga netralitas, ingat ya. Oke, kita lanjut. Kita coba ke pasal 66 ya. Kita ke pasal 66 dulu. Oke, kita ini pasal 50 komponen penghargaan. Pasal 52. Oke, oh ini pasal 55 kita juga harus tahu, teman-teman ya. Batas usia pensiun jabatan pegawai ASN untuk jabatan manajerial itu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama
tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama itu 60 tahun, sedangkan 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. Nah, di sini dijelaskan juga bagian keempat, pejabat pimpinan tinggi yang mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Di pasal 56, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis. Pasal 57, 59. Oke, kita cek pasal 66. Ini digitalisasi manajemen. Nah, ini ada di bagian penutup di pasal 66. Pegawai non ASN atau nama lainnya, ini teman-teman ya, nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Di pasal 67, kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu. Nah, ini kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 20 ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus. Pasal 68, peraturan pelaksana dari undang-undang ini, nah ini PP-nya, itu diterapkan paling lamanya 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini diundangkan itu pada tanggal 31 Oktober, teman-teman ya. Pasal 70, Pasal 71, digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Ini pasal 72. Jadi pasal 66 itu adalah pasal yang teman-teman ya, pasal yang luar biasa, mana honorer harus diselesaikan Desember. Nah, ini disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober oleh Joko Widodo. Nah, ini ada Menteri Sekretaris Negara, yaitu Bapak Praktino. Nah, ini ada penjelasan umum tentang undang-undang ini, teman-teman ya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini yang diatur ada sistem MERE, kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K itu hal pokoknya, pendataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN. Pasal demi pasal. Nah, ini teman-teman ya. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah setiap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini beberapa pasal yang admin perlihatkan, termasuk hak dan kewajiban, tugas dan fungsinya, jabatannya, teman-teman ya. Terkait juga penyelesaian honorer. Jika ada hal-hal yang penting di dalam undang-undang ini, nanti kita share kembali, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.